Bapak Ibu, para hadirin jamaah yang berbahagia, kita meningkat ke acara selanjutnya yaitu Tausiah Mau'izatul Hasanah, yang mudah-mudahan penyampaian tausiah atau Mau'izatul Hasanah ini dapat memberikan nuansa penyegaran untuk kita. Kita ambil manfaat daripada nasihat untuk kita semuanya terkait dengan kematian. Nanti tausiah agama akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Bapak Kiai Haji Faturih Ahmad MA. Beliau adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah dan juga Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam NU Depok, juga menjabat sebagai Komisi Fatwa MUI Kota Depok, sekaligus juga menjadi Rais Jam'iyah Ahli Thariqah wal Mu'tabarah An-Nahdiyah Kota Depok, dan juga sebagai pengasuh Majelis Ta'lim dan Zikir Al-Bahrain. Oleh karena itu, kami mohonkan kesediaannya untuk Bapak Kiai Haji Faturih Ahmad MA memberikan tausiah Mau'izatul Hasanah untuk kepada kita semuanya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah. Hidup di dunia, ingatlah mati, karena ajal datanglah pasti. Teguhkan iman di dalam hati, husnul khatimah yang kita nanti, husnul khatimah yang kita nanti. Astaghfirullah hidup di dunia hanya sementara, jangan terlena suka hura-hura. Walau kaya harta dan banyak saudara, di dalam kubur sebatang kara, di dalam kubur sebatang kara. Astaghfirullah hidup di dunia jangan takabur, ingatlah kita bakal dikubur. Jasad ditanam, bunga ditabur, di liang lahat kita akan dilebur, di liang lahat kita akan dilebur. minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd.
Yang kami hormati ayyuhal hudur al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para tokoh, para guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Joko Wicaksono, Jaka Wicaksono ya. Sekeluarga di sini ada ibunda beliau yang masih hidup, Ibunda Sri Nggang Pundi nggih. Patang riku nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat lahir dan batin, amin. Ada istri almarhum Ibu Diah Iriawati ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat lahir dan batin. Ada putra-putra beliau Nanda Muhammad Arif dan Nanda Haryawidi ya. Kita doakan sekeluarga mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah kita adik dari almarhum Bapak Wawan ya. Ada Ibu Trisni. Semua kita doakan keluarga semua senantiasa tabah dan ikhlas menerima kenyataan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dalam rangka majelis takziah mengenang wafatnya almarhum Bapak Jaka Wicaksono malam yang ke-7. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang hikmah musibah yang bernama kematian. Hikmah yang pertama tentu buat keluarga besar, baik istri maupun anak-anak dan kerabat. Diingatkan betul oleh Allah bahwa secinta-cintanya kita kepada makhluk Allah, secinta-cintanya istri kepada suami, secinta-cintanya anak kepada seorang ayah, secinta-cintanya seorang bunda kepada putranya, pasti akan dipisahkan oleh Allah. Enggak ada di dunia manapun, dari California sampai Kalimantan, orang hidup sampai kiamat, enggak ada. Ini diingatkan bahwa kita harus terima kenyataan itulah takdir Allah. Secinta-cintanya kita kepada makhluk Allah, sekalipun dia paling dekat dengan kita, ada batasnya. Yang kedua, peringatan buat kita yang saudara, bukan adik, bukan abang, bukan cuman tetangga doangan, tapi nyaksiin tentang musibah kematian. Peringatan buat kita. Oh iya, Bapak Jaka minggu kemarin bareng sama kita, masih di masjid, masih di jalan ngobrol. Kemarin 7 hari yang lalu dipanggil Al. Setelah itu kita ingat, nah habis ini giliran kita. Iya, pasti pas. Siap tidak siap pasti mah. Mau tidak mau pasti mah. Ready tidak ready pasti. Emang begitu hukum Allah. Ini pembukaan. Kata MC jangan lama-lama. Ya, beres bang. MC-nya abang saya. Bu, bapak sekalian yang saya hormati, apa 3 poin pelajaran penting dari musibah? Yang pertama, kita diingatkan oleh Allah bahwa kita ini sejatinya milik Allah. Kalau milik Allah pasti kembalinya juga kepada Allah. Kembali tidak kita, balik tidak kita, mau pergi kemana bakal balik kepada Allah. Ya, silakan ngumpet di bawah kolong, wayahnya balik mata tebak. Buktinya almarhum beliau, ternyata saya tanya putranya berapa umur beliau wafat, ternyata 59, mirip-mirip abah saya 58 wafat. Kita ini milik Allah, karena kita milik Allah pasti kembali kepada Allah. Dan orang se-Indonesia Raya sering nyebut hitungan, kadang pada kagak sadar bisa. Emang kapan nyebutnya Bang Ustaz? Nah kemarin waktu ada meninggalkan kita ngucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau pakai bahasa marima inna lillahi. Oh iya, kita ini memilik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, bakal kepada Allah pula rojiun, balik. Tuh Bapak Jaka balik ke Allah. Bulan kemarin zaman Covid saben hari itu pada balik ke Allah semua tuh. Ya pagi balik, siang balik, tengah malam balik, teberang tebeting pada balik ngadep ke Allah. Emang semua juga milik Allah.
Nah malam ketujuh alhamdulillah dikumpulin kita oleh kehendak Allah. Ini kalau bukan kehendak Allah nggak bakal ngumpul kita ya. Wasilahnya ada musibah kumpul, diingetin kita ini milik Allah, bakal kembali kepada Allah. Atuh udah jangan panjang-panjang, abang sama tahu saya kalau ceramah 3 jam. Emang enggak, insya Allah enggak, saya juga Depok jauhan. Yang kedua kita diingetin melalui musibah ini bukan hanya untuk keluarga, untuk kita juga yang masih hidup. Yang kedua apa? Sepanjang-panjangnya umur manusia pasti ada batas akhir. Ayo kita bareng-bareng ingat nyebutin Nata tuh ya. Nggak usah dihafal bu, ribet. Nabiullah Adam alaihissalam 1000 tahun ujungnya wafat. Ya 1000. Masya Allah Nabi Adam 1000 tahun bu. Lah waktu 100 tahun kok masih ABG ya? Iya orang 1000 tahun, kalau 100 tahun lah masih ABG. Coba kita 100 tahun. Ya Allah, 1000 tahun Nabiullah Adam alaihi salam ujungnya. Nabiullah Nuh alaihi salam 950 tahun ujungnya wafat. Nabiullah Syuaib alaihi salam 250 tahun ujungnya. Khalilullah Ibrahim 180 tahun ujungnya. Zabihullah Ismail 127 tahun ujungnya. Nabiullah Ishaq alaihissalam 138 tahun ujungnya. Nabiullah Zakaria alaihissalam 200 tahun ujungnya. Nabi Isa alaihissalam 30 tahun ujungnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun ujungnya. Wah, Rasulullah berapa bu? 63 tahun ujungnya. Lah kita berapa kira-kira umurnya? 65 ngarang. Inna amara ummati ma baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah. Kisaran umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ada yang 60 tahun. Berarti tinggal apa? Lah ngapa senyum ibu? Nggak usah ditungguin bakal dateng. Ya? Kagak usah ngantri, emang udah bakal dah. 63 tahun Rasulullah wafat. Ada umatnya 65, bonus 2 tahun berarti 70 tahun bonus 7 tahun. Itu mah suka-suka Allah, kasih bonus terserah Allah, digenepin 6 tugas juga terserah Allah. Ayah Joko Wicaksono belum nyampe 63 sudah menghadap Allah. Kata kehendak siapa itu kehendak? Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Likulli ummatin ajal, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Setiap umat hamba-hamba Allah ini punya ajal. Kalau ajal sudah datang, tidak ada yang mampu menunda sekejap, dan tidak pula ada yang mampu mendahulukan walaupun sekejap. Wala yastakhirun, dan tak ada satupun yang bisa menunda walaupun cuma sedetik. Ya Allah, gua sakit, romannya bakalan ini, jangan dah besok baik dah. No kontrakan mana belum jadi ya Allah, kagak. Kalau ajal sudah datang, no way kontrakan, nahi kerjaan, apapun tidak ada urusan. Kalau ajal sudah datang, yastakhirul sa'ata wa la yastaqdimun, tidak ada yang mampu menunda sekejap, dan tidak pula ada yang mampu mendahulukan walaupun sekejap. Ini peringatan, namanya batas akhir waktu, itu namanya ajal. Bu, ini karena yang di depan saya ibu-ibu, yang saya panggil ibu-ibu. Ibu ya, lanjut. Alhamdulillah. Lah kalau saya nggak izin nanti salahnya pada merem semua. Ibu ya. Al-Qur'anul Karim, Allah di dalam Al-Qur'an menyebut tentang waktu itu banyak. Wal asri, demi waktu asar, waktu wadduha, dan demi waktu duha, wal fajri, demi waktu subuh,
walaili demi waktu malam, wan nahari dan waktu siang. Di Quran banyak disebutin ada waktu pagi, siang, malam. Itu semua perputaran waktu yang berulang-ulang saben ha. Sekarang ada isya, besok ketemu. Tadi ada maghrib, besok ketemu. Kemarinnya ada duhur, besok ketemu. Puter terus, puter masih bisa ketemu. Tapi kalau ajal sudah datang, sekali datang semuanya game over. Duhur nggak bakal ketemu lagi, asar nggak bakal ketemu, isya pokoknya sekali datang ajal selesai semua urusan didot. Sama dengan almarhum, beliau didatangi ajal beliau, selesai tugas beliau didot. Sekarang menghadap Allah, tinggal tugas beliau nanti di akhirat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya didot. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dari sini mari kita pahami, sadari bahwa yang namanya kematian itu bukan akhir dari segala-gala. Sebab setelah wafat kita meninggalkan dunia, sejatinya kita cuman pindah alam, Ibu. Pindah udah berapa kali Ibu pindah? Bukan pindah kontrakan, pindah alam. 2. Hah? Dengerin Bu. 3 ya. Yang pertama kita di alam ruh dulu. Ruh kita tidak ada jasadnya, betul. Ribuan tahun kita di alam ruh, pindahin oleh Allah ke alam rahim ya. Hidup 4 bulan ditiupin ruh jadi dari alam rahim pindah ke dunia. Dari rahim ke dunia disebut lahir apa mati? Dari rahim ke dunia disebut pindah lahir apa mati? Lahir. Ngapa dari dunia ke kuburan dipindah mati namanya? Namanya mati, sejatinya cuman sebutannya yang mati mah cuman jasad, tapi ruhnya tetap. Makanya kenapa kita tahlil, mengapa kita kirim doa? Karena beliau belum mati. Cuman beliau di sono nggak bisa nambah amal. Dulu yang rajin sholat, ya lagi dunia bisa sholat, di sono bukan cerita buat sholat. Di sana terima pertanggungjawaban, di dunia tidak lagi bisa sholat. Di dunia rajin sedekah, di kuburan tidak bisa sedekah lagi. Putus amal kita kalau masuk alamku. Dulu rajin ngaji waktu di dunia, di kuburan nggak bisa nambah amal saleh. Karena itu pertama kita berharap beliau waktu dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah, amalnya mudah-mudahan cukup nemani beliau menghadap Allah. Kalaulah kurang kita tambahin, kita bantuin lewat namanya zikir tahlil. Karena kata Rasulullah, al mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Orang yang sudah wafat itu nanti akan diuji oleh Allah berturut-turut beruntun selama 7 malam, selama 7 hari. Biar beliau ngadepin ujian, beliau ngadepin tes di alam kubur, diuji oleh Allah. Biar gampang, biar enteng, biar ketolong, selamat. Kita keluarga besar, sanak saudara, famili, sahabat, andai tolan datengin ke rumah, ikut bantuin doain beliau biar lulus ujian selama 7 hari 7 malam di hadapan Allah. Makanya kenapa ada tahlil? Insya Allah pahala tahlil ini kita hadiahkan ke beliau, ngentengin beliau buat jawab pertanyaan di alam kubur. Itu rahasianya kenapa kita tahlil. Makanya mudah-mudahan dengan barokah tahlil ini beliau selama 7 malam ini berlimpah rahmat dan maghfirah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kematian ngingetin kita, Bu, Bapak semuanya, bahwa dulu kita datang ke dunia tidak bawa apa? Betul. Ada yang lahir bawa tampang, ada yang lahir bawa penggi, agak, ada yang bawa besek,
polos, ya. Ke dunia kita muncul, kita lahir tangan kosong, nggak bawa apa. Sama besok ibu ninggalin dunia juga nggak boleh bawa apa-apa. Ntar saya bawa bakul dulu, saya baskom kagak. Yang dibawa cuman yang dibelibet dengan kain kafan sepotong kain. Oh iya ya, datang tidak punya apa-apa, pergi juga nggak bawa apa-apa. Maksudnya tak ada barang dunia ini yang kita bawa. Lah kalau dibawa kagak muat kuburan. Lah coba yang punya mobil bawa mobil, yang punya pengki bawa pengki, yang punya traktor bawa traktor, ribet. Emang yang dibawa buat ke alam sana bukan barang dunia ini, bukan. Sama seperti waktu kita datang tangan kosong, pergi nanti juga tangan kosong. Ya, ya. Ibu pernah melihat orang meninggal di kubur bawa segala macam? Ibu tahu tukang helm? Bu, tahu tukang helm, Bu? Saya lewat Kalibata, banyak orang jualan helm. Helm ada yang 160.000 satu. Saya tanya, itu luar biasa si abang punya helm banyak banget, duitnya kan banyak. Itu abang tukang helm, besok mati nggak bakal pakai helm. Padahal dia punya helm, Mbak. Emang bukan itu yang dibawa ke sono. Ini diingetin, oh iya. Selama ini kita kejar mati-matian dunia, kita udak sana udak sini, cari itu cari ini, kumpulin itu kumpulin ini, simpen itu simpen ini. Waktu tidur, tapi waktu meninggal kok ada yang dibawa ya. Lantas terus apa yang bakal kita bawa? Ternyata yang kita bawa bukan bentuk barangnya, ya. Bukan jumlah barangnya, tapi nilai dari barang yang kita punya. Ibu punya uang sejutanya nggak dibawa ke kubur. Tapi kalau sejuta kita sedekahkan, itu yang kita bawa. Ibu punya duit 10.000, nggak 10.000 yang dikubur. Tapi kalau ibu 10.000 buat ke taklim, itu yang dibawa. Bukan jumlah dan wujudnya, tapi nilai dan manfaatnya. Jabatan keren, jabatan tinggi. Tapi apa pernah orang lahir langsung bawa jabatan? Ada orang lahir langsung jadi RT gitu. Pak Caka juga dulu waktu lahir belum kerja di Mandiri, masih bayi. Kerja di Mandiri karena sudah sarjana. Waktu pulang menghadap Allah, yang dibawa titel sarjana Mandiri atau apa? Almarhum. Jadi memang tidak ada yang dibawa dari unsur dunia. Makanya diingetin, oh iya, mati-matian kita kejar dunia, ternyata dunia nggak ada yang dibawa. Ya Bu ya, kan ada orang mudak dunia sampai mati-matian Bu ya, kerja siang malam ya Bu ya, banting tulang ya, sampai tulang apa jadi banting-banting ya, biar dunianya Mbak. Itu udah dapat di bawah nggak kira-kira? Oh iya ya Allah, ini ngingetin siapa? Kita. Kemarin kita juga nyaksiin keluarga waktu almarhum meninggal masuk alam kubur, ternyata yang dibawa beliau bukan semua perangkat rumah dan perabot rumah, bukan piagam dari Bank Mandiri, bukan, tapi amal beliau menemani beliau. Putranya aja nggak berani nemenin beliau di dalam kubur. Ya emang bukan itu yang bakal dibawa, tapi amal ibadah gitu. Oh iya. Yang ketiga, berarti apa? Lantas bagaimana Bang Ustadz? Iya, kita kan lagi nunggu giliran, nggak usah ditunggu. Lantas bagaimana? Pertanyaannya adalah bagi kita yang masih hidup, ya. Berarti kalau kita nanti mau pindah ke sana, apa yang disiapin itu yang penting. Orang kita ini biasa latah. Waktu diingetin inget, kagak diingetin ya lupa. Coba Bu, waktu musim Covid pertama-tama ya, semua orang ingat mati semua ya. Subuh-subuh ambulan, aduh mati dah gua. Begitu kan? Ingat aja kematian. Coba Covid hilang, Covid hilang aja, Covid ambulan kagak lewat, toa kagak bunyi. Iya, romanya aman ini, begitu kan? Orang kebiasaan begitu. Ingat mah ingat, habis ingat ngapain? Kagak ngapa-ngapain. Ya Allah, mati.
Tapi gitu sholat tambah kagak. Yang malas ngaji malas bae udah. Yang jarang sholat iya jarang sholat juga. Inget doangan. Orang pengen masuk surga nggak ngamalin di surga, apa namanya ngayal. Pengen mati husnul khotimah nggak ngapa-ngapain, namanya mati. Inget mati doang, nggak persiapan buat mati, namanya konyol. Makanya ini diingetin malam ke-7 ya. Kita ingetin almarhum duluan loh bang, iya. Terus kita nyusul, udah ready belum? Belum, Bang. Ingetin, ayo tambah bekal kita. Makanya sebagai penutup Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pesan dari baginda Rasul untuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau pesannya simpel. Ini buat bekal kita semua ya. Pertama, jadidiz safinata fa innal bahra amik. Yang kedua, wa khudhiz zata kamil fa innas safara ba'id. Yang ketiga, wa khafifil himla fa innal qa'uda aqabata ka'ud. Yang terakhir kata beliau, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Sederhana, tapi mari kita jadikan pelajaran untuk malam hari ini. Karena besok saya nggak yakin orang pada tahlilan lagi. Kalau orang habis malam takut 7 kan pulang pada tahlil lagi kan. Boro-boro di rumah tahlilan dirian itu jarang-jarang. Orang tahlil mah kadang kalau ada kematian doang. Padahal baca la ilaha illallah mah kudu saben. Yakin Bu? Iya, amin. Mudah-mudahan orang sini bener. Iya. Bu, yang pertama kata baginda Rasul, ya Abu Dzar, jadidis safinah, perbaharui kapalmu. Kapal, kenapa? Fa innal bahra amik, karena lautan itu dalam. Kapal yang kita mau tumbangin kudu prima, mesinnya kudu bagus, daknya kudu bagus, nggak boleh bocor, nggak boleh. Kenapa? Lautan dalam. Kalau kapal tidak siap gampang tenggelam kena ombak. Sama hidup kita, kehidupan kita ini laksana lautan. Ya, laksana laut, gelombang masalah macam-macam. Kalau nggak siap-siap kita ketimpa masalah, tenggelam kita, runtuh kita, ambruk kita, hancur kita, belangsak kita. Apa yang dikuatin iman? Kuatin iman. Segede apa masalah, insya Allah selam. Segede apapun problem, insya Allah selamat. Apalagi sekarang zaman COVID, banyak urusan Bu ya, nambah. Yang ono belum sudah muncul lagi masalah baru. Ini puyeng sebelah kiri belum kelar kiri, yang kanan tumbuh masalah lagi, puyeng kanan kiri. Udah Bu ya, insya Allah kalau iman kuat, apapun masalahnya segede apa kita selamat. Pengen selamat Bu? Pengen dunia doang apa akhirat? Amin, dunia akhirat itu bekalnya. Ngapain selamat dunia hancur di akhirat ya? Ngapain kaya di dunia kalau sengsara di akhirat? Mengganya kaya dunia kaya akhirat, amin. Bahagia dunia bahagia akhirat, amin. Selamat dunia selamat akhirat. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, khudhiz zata kamilan, ambil bekal yang cukup. Kenapa? Fa innas safara ba'id, perjalanannya perjalanan di mana? Di sono. Hari di mari dunia 63 tahun doangan. Nggak ada orang sampai 200 tahun, jarang-jarang. Ada orang sini 200 tahun? Pendek. Yang panjang di sono. Ibu tahu panjangnya berapa kira-kira? Agak ya. Bu, saya kasih bocoran. Bocoran aja Bu ya, biar ukur. Ibu nanti pulang hitung diri pakai kalkulator Bu ya. Nanti Bu di padang mahsyar Bu. Di padang mahsyar, saya padang mahsyar doangan Bu. Kita nunggu dikumpulin sama Allah, mau mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Di padang mahsyar itu 300 tahun Bu. Ntar dulu, jangan pakai dulu. 300 tahun itu ukurannya sehari di sono 1000 tahun dunia. 300 tahun akhirat, tapi seharinya di sono 1000 tahun dunia. Pernah jajalin 1000 tahun dunia? Ya Allah, 100 juga kagak nyampe. Coba kira-kira hitung berapa itu? 300 ya 1000 kali 360 hari kali 300 tahun, jebol kalkulator tuh hitung. Wah, jutaan, udah pakai jutaan tuh Bu. Itu baru di padang mahsyar. Panjang tidak Bu? Panjang tidak? Tak kebayang kita 60 tahun aja ngap kita Bu. Ya, rematik udah ngap, encok udah ngap, apalagi di sono jutaan tahun satu. Panjang perjalanannya. Kalau panjang bekalnya dikit atau banyak? Iya, Ibu ke Surabaya cukup 10.000. Surabaya Bu, 10.000 cukup.
Nyampe enggak? Nyampe buyang. Iya. Sama di akhirat perjalanan panjang. Kalau bekal tidak cukup kagak nyampe ke Allah. Betul. Masih sisa umur, alhamdulillah. Bapak Wicaksono pergi, Allah ngingetin, yang masih panjang umurnya, siapin bekalnya biar cukup, ntar dicabut kurang, sengsara kalian. Begitu. Berarti setelah beliau wafat, apa buat kita? Ayo siapin bekal di sisa umur kita, biar kita cukup. Manakala kun fayakun Allah panggil kita, kita sudah Ada yang tahu jadwalnya kapan? Justru karena tidak ada tahu jadwal, hati-hati Bu ya. Hati, karena ibu bapak sekalian yang terdekat dengan kita siapa? Kematian. Yang paling dekat kita kematian, bukan cita-cita, bukan harapan. Kematian kapan saja ketika Allah berkehendak kita bisa mati. Enggak kudu pakai sakit, enggak kudu kena covid, enggak kudu pakai pilek, orang mati mati aja. Sakit hanya salah satu sebab kematian. Ada orang lagi ngopi, begitu nenggak kopi enggak pakai lama, innalillah. Ada orang lagi mancing, begitu khusuknya nyebur karena memang yang paling dekat adalah kematian. Kelihatannya gagah, kelihatannya sehat, tapi kalau Israel datang, kelihatannya sakit puluhan tahun. Kalau Israel belum datang, pan ada orang sakit puluhan tahun kagak meninggal, sampai yang jagain ikutan sakit, sampai yang jagain meninggal dulu. Ada kan yang begitu? Emang begitu perusahaan kita bab kematian. Makanya waspadalah, karena yang paling dekat kita adalah Makanya yang paling baik adalah mempersiapkan untuk kematian. Maka betul kata Rasulullah sebagai penutup malam ini, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang pinter, bukan yang titelnya banyak, bukan yang gelarnya tinggi, bukan yang jabatannya prestisius, tapi orang yang bijak, orang yang cerdas di mata Allah adalah orang yang mawas diri, mampu menjaga hidupnya dengan baik, dan dia cukup untuk mempersiapkan bekal hidup. Kapan? Hidup di sana, ibu, di sono, bukan hidup di sini. Kalau hidup di sini, orang yang rajin ngumpulin duit, yang rajin ngumpulin dunia, memang bukan orang cerdas. Kadang-kadang disebut orang rakus, ya. Tapi kalau orang ngumpulin akhirat, ngumpulin amal soleh, itu orang cerdas. Karena dia ngumpulin buat kehidupan yang sesungguhnya di sono. Ngumpulin duit udah numpuk, belum sempet dipakai, udah meninggal, kagak cerdas bisa. Kapan makainya dia? Tapi yang kita kumpulin dunia, pasti kita ambil di sana. Belum tentu yang kita kumpulin di dunia untuk dunia kita manfaati. Kadang engkong kita ngumpulin duit segitu banyaknya, engkongnya mati, yang ngabisin ahli waris. Tapi yang kita tanam hari ini pasti kita yang menikmati di sana. Itu yang cerdas. Orang yang cerdas, yang mati-matian hidupnya didedikasikan untuk Allah, untuk bekal di akhirat. Silahkan cari bekal dunia untuk dunia, tapi jangan lupa cari bekal untuk akhirat, karena itu hidup kita sejak. Satu contoh Bu ya, ibu kalau pindah tempat Bu ya, ibu tinggal di sini sebentar doangan ya, berapa 2 tahun. Kalau ibu tahu umurnya kira-kira tinggal 2 tahun, kira-kira bikin rumah megah nggak? Males amat, cuma 2 tahun gue tinggalin, ya begitu ya? Mau gitu? Kan gak ada yang mau ya? Sama kayak orang dinas Kalimantan, kayak bapak saya itu Kalimantan gitu, dikasih dinas, kebakalan dibangun gede-gede, bakal pulang kampung. Sayang, kita di dunia rumah singgah. Kita bagusin rumah udah tinggi, kita meninggal kagak digotong ke kuburan. Ya ada yang gotong. Emang bukan itu yang dibawa ibu. Maka silakan bangun rumah, tapi buatkan rumah kita di surganya Allah. Itulah amal soleh kita. Nah ini kira-kira hikmah dan faidah dari adanya musibah kematian. Kita diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah tentang siapa sejatinya kita, tentang arti hidup dan mati. Ibu ya, Bu, ingat, nggak ada kehidupan tanpa diakhiri dengan kematian, dan tidak ada kematian tanpa diawali dengan yang hari ini hidup pasti terakhir penutup. Bu ya, semua dari yang saya sampaikan ini apa kesimpulannya? Pertama,
Dulu kita tiada menjadi diadakan oleh Zat yang Maha. Setelah ada kita pasti tiada, pasti tiada, pasti. Jangan pernah kayak puisi saya ingin hidup 100 tahun lagi. Silakan mimpi, tapi pasti setelah kita tiada ditiadakan oleh Zat yang Maha Ada. Kenapa? Karena sejatinya yang boleh ada abadi dan selama-lamanya hanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang boleh abadi, hanya Allah yang tak pernah mati. Kalau kita pasti mati. Soal waktu kapan dan di mana itu urusan Allah. Siap tidak siap harus kita persiapkan. Dan ingat, yang sampai kepada Allah, yang amalnya bukan yang bandanya banyak, bukan yang jabatannya tinggi. Jabatan tinggi, amal banyak, keren. Duit banyak, amal banyak, keren. Tapi model kita duit kagak, jabatan kagak, amal kagak. Mista amat kita ya. Naudzubil. Mudah-mudahan kita bahagia dunia, bahagia akhir. Selamat dunia, selamat akhirat, ridha Allah yang kita harapkan. Satu yang kita minta, tak ada doa dan harapan terindah kita yang hidup untuk mengakhiri hidup kita kapan saja nanti terserah Allah, kecuali dengan satu doa dan pengharapan, namanya husnul khatimah. Tak ada yang bisa jamin kita husnul khatimah. Tidak ada yang bisa jamin kita adalah jika kita tetap istiqomah berbuat amal soleh, amal soleh, amal soleh. Saat rajin amal soleh, Israel datang, kita sedang amal soleh, husnul khatimah. Jangan berhenti istiqomah, ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu majelis taklim, saya senang banget lihat ibu-ibu mah begitu getap kalau urusan ngaji mah ya. Nah, kayak bapak-bapak istiqomah Bu ya. Mudah-mudahan dalam keistiqomahan kita nanti Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Kiai Haji Faturi Wahmad MA atas mau'izatul hasanah mengenai hakikat kehidupan dan kematian. Mudah-mudahan nasihatnya itu sampai kepada kita semua. Aqyasun nas aktsaruhum dzikran bil maut. Sebaik-baiknya orang, secerdas-cerdasnya orang adalah orang yang paling mempersiapkan diri untuk kematian.